Saudara-saudari mahasiswa S3 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Semuanya sehat pada siang hari ini? Ya, saya lihat semuanya pada bahagia, senyum-senyum ya, karena sudah berhasil ya bertemu dengan teman-temannya ya, sesama mahasiswa S3 Pendidikan Matematika, dan tentunya menjadi kebanggaan bagi saudara-saudari semua bisa diterima kuliah di S3 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Betul demikian, saudara? Baik, kuliah di S3 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang itu kita sersan ya, serius tapi santai ya, tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu tegang. Yang bisa menentukan keberhasilan saudara di program studi S3 Pendidikan Matematika ini hanyalah saudara yang paling banyak, dan yang lain-lainnya itu hanya dosen dan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Universitas Negeri Semarang. Sekali lagi, yang paling menentukan keberhasilan saudara itu adalah saudara sendiri. Saudara harus tekun, ya, tekun belajar. Mungkin sudah mulai kemarin ya, kemudian mulai hari ini, besok dan seterusnya harus terus tekun ya, mengikuti arahan-arahan dari pengajar, ketua program studi S3 Pendidikan Matematika, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tim dosen. Hal itu semua dikerjakan dengan tekun, ya, dengan tertib, ya, dan rutin, ya, tidak sebentar tinggal pergi jauh, ya, atau sebentar ditinggal mengerjakan hal-hal yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa S3 Pendidikan Matematika. Itu nanti akan menjadi faktor yang membuat tidak berhasil. Saudara bisa lulus tepat waktu 3 tahun kalau saudara tekun ya, mengikuti aturan mainnya di S3 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Ya, baik saudara, sudah siap dengan kuliah. Mata kuliah ini adalah psikologi kognitif pendidikan matematika, akan diampu oleh dua pengajar, yaitu Bapak Dr. Dwianto dan saya sendiri, nama saya Wardono. Nah, untuk mata kuliah psikologi pendidikan matematika ini, sebelumnya kita akan belajar tentang ruang lingkupnya. Apa sih yang akan dipelajari dalam mata kuliah psikologi pembelajaran matematika ini? Kita nanti akan belajar mengenai ingatan seseorang, ya, memori itu seperti apa. Kemudian kita akan belajar mengenai penyajian pengetahuan, ya, the presentation of knowledge. Kemudian tentang bayangan, imagery, bahasa, language. Kemudian tentang cognitive development, tentang thinking and concept formation, tentang human and artificial intelligence. Kemudian tentang neuroscience, tentang sensasi, kemudian persepsi, kemudian patterns recognition, attention, dan conclusion. Ini adalah bagian-bagian penting yang akan dipelajari dalam mata kuliah psikologi kognitif pendidikan matematika. Dan kita nanti akan setelah belajar tentang konsepnya, setelah kita berdiskusi, nanti ada pembagian kelompok untuk mendiskusikan
sesuai dengan nanti pembagian kelompoknya akan dibagi secara acak, dan nanti kita akan berusaha mempraktekkan bagian-bagian dari psikologi kognitif pendidikan matematika ini dengan penelitian kecil masing-masing kelompok. Nanti kita akan membuat instrumen-instrumen yang ya sederhana saja, karena saudara masih semester 1, kita harus banyak latihan membuat instrumen. Sebelum kita membuat instrumen, tentunya kita harus paham mengenai indikator-indikator dari pengukuran apa yang akan kita ukur. Seperti memori, itu indikatornya apa, seperti representation of knowledge, penyajian pengetahuan, itu apa indikator-indikatornya. Nah, itulah yang akan kita pelajari dari buku teks, dari berbagai artikel jurnal internasional, terutama jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional. Itu nanti kita akan temukan indikator-indikator di sana. Kemudian juga mungkin dapat masukan-masukan dari teman-teman dan dari saya, dari Bapak Dr. Dianto. Nah, dari masukan-masukan itu kemudian kita akan simpulkan, rumuskan mengenai indikator-indikatornya. Nah, dari indikator-indikatornya itulah maka kita buat ya kisi-kisi dari butir-butir soal yang sesuai dengan indikator. Kemudian kita cobakan dengan mahasiswa kita yang saudara yang dosen, dengan siswa-siswa kita yang saudara sebagai guru. Nah, dari situ nanti saudara akan mendapatkan data. Nah, data itu kemudian nanti kita akan buat artikelnya nanti akan saya beri contoh format dari jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Dari materi yang sudah kita pelajari itu nanti juga dari artikel-artikel jurnal yang kita dapat, itu nanti kita bisa buat ya untuk sebagai pendahuluannya, intronya ya. Kemudian nanti kita akan buat kajian pustakanya, tinjauan teorinya ya, teoritisnya, mungkin ada hipotesisnya, dan kita akan buat metode penelitiannya seperti apa. Kemudian kita dengan penelitian sederhana kecil ini di semester 1 ini akan mendapatkan data. Nah, maka nanti hasil penelitiannya dapat, lalu kita bahas dengan mensitasi, mengutip beberapa pendapat dari ahli-ahli yang terkait, mungkin tentang memori, mungkin tentang persepsi, mungkin tentang neuroscience, sesuai dengan bagian masing-masing kelompoknya itu kita bahas, sehingga di situ nanti banyak sitasi yang kita lakukan ya, dan itu adalah merupakan latihan langsung saudara membuat disertasi. Nah, kemudian setelah kita pembahasan, tentu saja nanti kita akan melihat kesimpulan. Dari kesimpulan itu kita akhiri dengan daftar pustaka referensinya. Nah, jadilah sebuah artikel ya, produk dari mata kuliah psikologi kognitif pendidikan matematika, dan saudara sudah menabung sebagai mahasiswa S3. Nah, itu nanti mungkin bisa menjadi penelitian pendahuluan dari disertasi Anda. Dengan demikian, kalau setiap semester saudara melalui mata kuliah yang saudara tempuh bisa membuat artikel, dan apalagi berhasil terpublis di jurnal internasional yang bereputasi, nah itulah sebagai modal dari saudara semua dalam menyusun disertasi. Dan harapannya nanti setelah semester 6 saudara bisa ujian tertutup dan ujian terbuka dan lulus setelah menjadi seorang doktor pendidikan matematika. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah psikologi kognitif pendidikan matematika. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan sebelumnya nanti akan saya bagi tugas-tugasnya untuk kelompok maupun individu. Terima kasih dan saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.